Apa itu potensi diri dan bagaimana kita bisa tahu potensi diri kita? Cari tahu di video ini ya. Hai, balik lagi di channel aku, Naval Elian. Jadi di video kali ini kita akan banyak belajar, kita akan banyak ngobrol tentang apa itu potensi diri, seperti apa jenis-jenisnya, dan bagaimana kita bisa tahu potensi diri yang kita miliki. Jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu nggak ketinggalan apa aja yang kita obrolin di video kali ini. Yuk, simak. Kita tahu bahwa potensi diri ini seringkali jadi bahan perbincangan gitu ya, entah itu di sekolah, kemudian di keluarga, atau mungkin di tongkrongan masing-masing gitu ya. Kadang nih suka iseng nih, bisa ngomongin, wah potensi dia apa ya, wah potensi diriku ini sebenarnya apa ya, kayak gitu. Ini jadi topik yang umum gitu, untuk dibahas atau dibawa jadi apa ya, buah bibir gitu ya, ketika kita ketemu sama orang, ketemu dengan teman, dan lain sebagainya. Kayak. Intinya ini topik yang benar-benar umum lah untuk dibahas kayak gitu. Nah, sayangnya ternyata nggak semua orang itu ngerti nih apa arti dari potensi diri. Ya udah sering ngomong ngalor gitu tentang potensi diri, udah sering apa ya ngobrol sama temen kayak gitu lah. Intinya ya ngobrolin asik tentang potensi diri gitu. Tapi sayangnya bisa jadi di antara mereka ada yang misconception gitu ya tentang apa itu potensi diri. Nah, di sini aku mau ngasih tahu bahwa potensi diri kalau kita lihat pengertiannya adalah kemampuan individu yang masih terpendam yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Aku mau bilang bahwa di sini ada beberapa kata kunci yang ini membuat potensi diri ini apa ya? Yang jadi ini berarti poin dari potensi diri gitu. Yang pertama adalah ini sebuah kemampuan. Potensi diri ini kemampuan. Ya, sayang ya kompetensi ini, atau kemampuan ini dia masih terpendam gitu. Masih terpendam, namun dia memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, kayak gitu. Jadi dia kemampuan individu yang masih terpendam yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan. Nah, ada pertanyaan nih. Berarti potensi diri itu masih terpendam ya? Iya, sesuai definisi itu iya. Tapi meskipun terpendam, bukan berarti dia sama sekali belum pernah dipakai oleh pemiliknya. Bisa jadi seseorang itu yang punya potensi diri ini sudah pernah menggunakan atau memanfaatkan potensi dia dimiliki. Namun sayangnya penggunaannya itu belum maksimal karena dia nggak sadar nih kalau dia punya potensi diri itu. Makanya tadi dikatakan potensi diri ini masih bentuknya terpendam gitu. Nah, sekarang aku mau bilang bahwa nggak banyak orang tahu bahwa sebenarnya potensi diri ini punya dua jenis. Ada dua jenis ya, dua jenis potensi diri. Yang pertama apa tuh? Potensi diri yang bersifat positif. Nah, ini yang sering kali orang bilang gitu ya, atau orang cerita tentang potensi diri. Kebanyakan yang diceritakan adalah potensi diri yang dia bersifat positif gitu. Misalnya adalah, wah si A dia punya kemampuan di bidang olahraga nih, punya potensi nih dia di sana. Atau mungkin, wah si B gambarnya bagus ya, dia punya potensi nih di sini kayak gitu. Yang sering orang bicarakan atau sering orang diskusikan tentang potensi diri adalah potensi diri yang berjenis positif gitu. Nah, ada lagi nih. Nah, kamu juga perlu tahu bahwa potensi diri ini ada juga yang berjenis negatif, alias potensi diri yang bersifat negatif. Gitu. Nah, contohnya apa tuh? Contohnya adalah potensi diri yang negatif tuh misalnya kayak, wah si B ternyata dia takut ya untuk berkomunikasi dengan orang, kayak gitu. Dia pemalu misalnya. Wah si C ternyata pemalas ya, kayak gitu-gitu. Nah, ini potensi diri yang bersifat negatif. Nah, aku juga mau bilang ke kamu bahwa meskipun potensi diri ini punya dua jenis ya, tadi positif ataupun negatif, semua orang ini punya. Semua orang ini punya kedua jenis potensi tersebut, potensi diri tersebut gitu ya. Dan yang harus dipahami adalah kedua potensi diri ini sebaiknya disadari. Oke? Potensi diri yang positif harus disadari dan potensi diri yang negatif juga harus disadari. Jadi dua-duanya harus disadari. Nah, bedanya adalah perlakuannya untuk kedua jenis tersebut. Jadi, potensi diri yang positif itu ketika sudah disadari, maka lebih baik untuk dikembangkan. Ingat, potensi diri yang positif dikembangkan.
Namun sebaliknya, potensi diri yang negatif, nah ini perlu untuk dihindari. Kuncinya adalah keduanya harus disadari. Setelah sadar nih, kita punya potensi diri yang positif, kita sadar, kita juga sadar bahwa kita juga punya potensi diri yang negatif. Kita sadari kedua itu, namun perlakuannya akan beda. Kita punya potensi diri yang positif, kita akan kembangkan hal tersebut, dan untuk potensi diri yang negatif, kita hindari, seperti itu. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian, pasti ada pertanyaan, wah kalau kayak gitu, potensi diriku apa aja ya? Biasanya orang ini bingung nih kalau ditanya tentang potensi diri lah. Atau mungkin bukan ditanya sih, atau misalnya dia menanyakan hal tersebut kepada diri sendiri. Dia kepo gitu dengan potensi diri yang miliki. Makanya dia perlu untuk menggali potensi diri yang ada di dirinya. Nah sekarang, gimana sih caranya kita bisa tahu potensi diri yang apa kita punya? Dengerin ini. Jadi, aku mau ngasih tahu bahwa di sini aku mau kasih tahu ada 3 cara gitu. Yang pertama adalah tanyakan diri sendiri. Nah ini, kenapa kita perlu menanyakan diri sendiri? Karena yang paling tahu tentang diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Bingung? Jadi gampangannya adalah yang tahu aku ya aku sendiri. Yang paling tahu aku ya aku. Jadi ketika kamu sudah menanyakan diri sendiri, coba deh tanyain di bidang apa ketika kamu ngerjain itu atau melakukan hal tersebut, kamu merasa gampang. Kamu merasa dimudahkan untuk mengerjakan itu semua. Kayak kamu ketika ngelakuin itu, wah kok gampang banget ya. Kok aku nggak ngerasain susah apapun ya. Kok aku ngerjain ini kayaknya enteng banget gitu. Misalnya nih contoh nih. Kamu punya kemampuan di bidang apa ya? Kamu pengen tahu tentang dirimu, terus kemudian kamu ngecek bahwa wah ternyata nih aku kalau bikin puisi kok gampang banget ya kayak gitu. Nah ini coba didalami lebih tahu. Aku yakin pasti kamu punya nih satu bidang minimal yang kamu jago di situ. Kamu nggak harus ahli, tapi kamu ngerasa gampang aja ketika nggarap di situ gitu. Ketika kamu melakukan hal tersebut, ya udah gampang aja. Dan ketika kamu pengen meningkatkan kemampuanmu di situ, kamu ngerasa lebih gampang juga gitu, dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Coba deh, kamu tanyain diri sendiri, coba catat juga. Misalnya kamu ambil kertas, ya udah catat aja kamu punya keahlian di sini, ya udah catat aja di situ. Dan selanjutnya yang kedua adalah tanyakan orang di sekitar kita. Ada kalanya, kadang kita itu nggak ngerti seperti apa diri kita gitu. Jadi kita perlu tahu untuk nanya ke orang lain. Gitu. Misalnya nanya ke keluarga dekat kita atau teman dekat kita dan sebagainya. Coba dia tanyain. Tanya ke ayah ya misalnya. Ya, sebenarnya potensi diriku apa sih gitu. Nah, fungsi dengan menanyakan orang lain adalah ini untuk membantu kita supaya lebih aware dengan kemampuan yang kita punya gitu. Kadang nih orang lain bisa lebih ngerti loh daripada diri kita gitu ya. Misalnya di teman-teman kita itu ngerti kalau kita jago gambar. Tapi kita menutupi hal tersebut gitu. Kayak nggak percaya lah kalau misalnya kita punya kemampuan yang oke di bidang gambar. Tapi kita jadi lebih tahu, kita jadi lebih aware ketika kita dikasih tahu sama teman kita. Nah inilah salah satu fungsi kita bertanya kepada orang lain. Biar kita lebih yakin lah kalau kita punya kemampuan itu, supaya kita juga bisa lebih sadar bahwa kita punya potensi juga di situ. Dan yang terakhir adalah psychological assessment. Apa nih gitu kan? Psychological assessment. Ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah pengukuran psikologi. Gampangannya adalah tes psikologi. Kita tahu bahwa di luar sana ada banyak sekali tes-tes psikologi yang dia bisa mengukur tentang potensi diri yang terkait dengan minat bakat. Nah sekarang jenis tes kayak gini udah gampang gitu dicari, secara online juga ada di website-website tertentu, kemudian secara offline juga ada nih di biro-biro psikologi yang ada gitu. Coba deh kamu coba cari, kalau misalnya mau offline, coba datengin di biro psikologi yang terdekat dari domisili kamu. Terus kalau online juga banyak, cari aja di Google tentang misalnya psychological assessment tentang minat bakat atau potensi diri, itu pasti ketemu. Nah, aku mau bilang, kalau misalnya kamu pakainya online, pastikan bahwa tes yang kamu lakukan itu disupervisi atau diawasi oleh psikolog gitu. Karena aku berani bilang bahwa ada beberapa yang emang abal-abal kayak gitu. Jadi
ketika kamu untuk memutuskan pakai online, ya udah cari yang benar-benar dia bonafit, cari yang benar-benar diawasi oleh tenaga ahli, misalnya kayak psikolog kayak gitu. Biar hasilnya lebih komprehensif itulah, hasilnya lebih oke dan valid. Itu coba ketika kamu menggali potensi diri, yang pertama tanyakan ke diri kamu sendiri, yang kedua adalah tanyakan orang di sekitar kamu, dan yang ketiga adalah coba pakai tes psikologi, yaitu psychological assessment. Itu dulu video kita tentang potensi diri gitu ya. Jika ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar gitu. Siapa tahu dari pertanyaan kamu nanti muncul ide untuk bikin konten selanjutnya di video selanjutnya gitu. Terima kasih udah menonton video ini, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk like dan subscribe, dan juga share juga ya, biar teman-teman kamu atau orang di sekitar tahu bisa merasakan manfaat juga dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.